Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi. Menarik sekali. Saya berada di kebun anggur Salatiga. Tetapi ternyata di sekelilingnya dari tanaman anggur itu sendiri ada ratusan pohon jeruk. Nah, Mbah, bisa diceritakan, Mbah, yang tanaman jeruk tadi, Mbah? Oh iya, begini Mas. Oke. Jadi tanaman jeruk itu bermula tadi boleh? ya bermula dari saya itu nanam cabai, kemudian cabai media harus dinetralkan dulu, kan nggak bisa konsisten cabai terus nggak bisa. Nah, akhirnya saya tanami jagung. Salah-salahnya sudah saya ukur 3 meter jarak. Untuk tanaman jeruk. Pada waktu itu saya beli bibit itu 12.500 kalau nggak keliru, masih kecil banget. Itu jenisnya apa, Mbah? Ini madu. Jadi kalau mau beli bibit itu harus tahu indukannya. Jangan asal beli bibit, nanti keliru. Keliru, nanti kita rawat, sudah besar, setelah berbuah kita kecewa. Jadi harus tahu indukannya. Mbah Min, ini basicnya jenengan itu sebenarnya dulu apa? Ini jeruk. Sama sekali di bidang pertanian saya nggak punya basic pertanian. Betul. Saya itu proyek, Mas. Proyek 2020 kena pandemi, nganggur selama 2 tahun. 2022 baru mulai nanam cabai itu. Jadi jeruk ini itu belum ada 3 tahun, Mas. Ini kan 2025 ya. Iya. Belum ada 3 tahun. Begitu. Oke, Mbak. Ini keren sekali. Jadi di depan saya ini anggur Salatiga. Tempo lalu sudah saya ambil konten, juga sudah beberapa kali panen. Ini juga menjadi tempat edu wisata di Kabupaten Semarang dan Salatiga. Kebetulan tempat ini perbatasan langsung antara Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Nah, kalau anggur sudah beberapa kali kami ekspor, ini menarik sekali ketika saat ini jeruknya wayai panen. Mbak, ini saya mau tanya, Mbak, ini jenengan membuat apa ini? Bedengan itu bagaimana, Mbak? Jadi aslinya kan sawah, Mas. Ini ditanami padi, sehingga debit airnya kan tinggi banget. Sehingga kalau untuk tanaman jeruk ini kan harus kering, tapi nggak boleh kurang air. Itu jeruk. Poros artinya ya? Harus poros. Jadi media tanamnya ini harus kita bikin naik. Sehingga pada saat air lebih, ini air langsung lari, akar sehat, begitu. Ini kualitasnya premium loh, Mas. Premium. Coba ini ya. Coba ini ya. Ini. Awas, pelan-pelan. Ini, coba ini. Keren. Keren. Kita siap. Jadi kualitas premium. Hanya kita jual dengan harga 25.000 per kilo. Wow. Jadi enak, Mas. Coba dibandingkan lain dengan ini kualitasnya supermarket kalau ini. Sahabat desa, sahabat kreasi, menarik sekali dari tukang proyek. Tapi tentunya kalau melihat wajahnya Mbah Amin ini bukan tukang ya, tapi beliau seorang kontraktor. Ya. Nah, tetapi memang karena kondisi ketika itu COVID seperti kita ketahui bersama, Mbah Amin ini mencoba beralih ke pertanian. Sekarang full bertani, Mbah? Full bertani saya. Masih, tapi kecil-kecilan aja, Mas. Iya, kecil-kecilan. Mbah, kenapa pilihannya kok jeruk ketika itu? Nah, awalnya begini, Mas. Jeruk itu yang pembuahannya gampang. Marketingnya juga gampang. Kita nggak ada kendala, misalnya kita nanam berapa ribu pohon, kemudian buahnya berapa puluh ton. Jeruk ini kan laku, harganya nggak terlalu tinggi, terjangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Gitu. Jadi kalau kita mau usaha itu yang penting itu harus jadi uang. Caranya jadi uang bagaimana? Marketing dulu yang saya pikir. Itu dari sisi ekonomi, artinya dari sisi produksi hasilnya. Nah, untuk tanaman sendiri, Mbah, ini bisa
mulai berbuah usia berapa, kemudian ini usia produktif itu sampai berapa puluh tahun, Mbah? Kalau aturannya Mas, aturannya itu 3 tahun baru dibuahkan. Oke. Tapi ini 3 tahun buah lebat, batangnya udah segede ini. Keren. Ini tinggal perawatan Mas. Oke ya. Jadi harus kita intensifkan perawatan. Pupuk organik Mas, kita pupuknya 90% organik. Oke. Kemudian jangan sampai telat nyemprot itu, baik insektisida maupun fungisida. Insya Allah tanaman akan tumbuh sesuai dengan harapan kita. Oke. Terus gitu. Ini bisa produktif berapa tahun, Mbah, nantinya, Mbah? Harusnya kan 3 tahun baru dibuahkan, tapi 2 tahun dari tanam saya sudah panen Mas. Oh gitu ya. Panen ya. Ini panen keberapa? Ini panen ketiga ini. Oh. Nggak berhenti Mas. Nah ini coba. Oke. Ini belum matang, ini sudah bisa dipetik ya Mas. Itu dicoba itu manis itu. Oke. Tapi ini masih kayak gini banyak ini. Oke, nanti kita ke sana. Oke. Jadi menarik sekali. Satu pohon ini ada saatnya yang bisa dipetik untuk buah, tetapi ada yang masih wujudnya beri atau pentil atau kecil. Nah, di mana berarti nggak pernah berhenti, Mbah, panen terus. Nah, kemarin sebelum puasa, ini habis lebaran ya, lebaran 1 bulan, 3 bulan sekali, 2,5 bulan sekali kita panen. Kita panen ya. Kita panen. Oke. Ya. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Nah, ngomong-ngomong tentang budidaya jeruk, tadi sudah diceritakan oleh Mbah Amin. Selain produksi jeruk, tempat ini menjadi kegiatan edukasi bagi anak-anak. Kemarin, 3 hari yang lalu, kami kehadiran sekitar 90 siswa ya untuk petik jeruk, siswa SD. Nah, ini sangat menarik sekali karena mereka ternyata tidak hanya sekedar memetik, tapi ada ilmunya bagaimana budidaya jeruk disampaikannya. Kemudian di sesi akhirnya mereka asik-asik sambil berkotor-kotor karena emang di tempat ini tanahnya agak basah bekas sawah, tetapi ada selokan-selokan yang mengalirkan air agar drainasenya harus lancar. Drainasenya harus lancar ya. Dan kebetulan di sini masih musim hujan juga. Kemarinnya nggak jadi. Oke, Mbah. Setiap 2 bulan berarti bisa panen. Kemarin ada sekitar 83, 90 plus gurunya. Berarti 3 hari yang lalu sudah terpanen sekitar 1 kuintal. Ini masih banyak nih, Mbah. Kemarin masih ada Mas. Ada baik. Kemarin. Itu dari Kodja Sawah 3. Berapa? Saya lupa dari mana itu Kodja Sawah 3. Itu kemarin manen 28 kilo kemarin. Oh gitu. Ya, untuk konsumen-konsumen yang biasa offline kayak gini biasa datang 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Ya, baru pasti ada. Oke. Mbah, sekarang saya mau coba ini, Mbak. Ini jenis jeruk apa tadi, Mbah? Siam madu ini, siam madu. Siam madu. Ya. Perbedaannya apa, Mbah? Atau mungkin yang lebih menonjol tentang siam madu apa, Mbah? Iya, mungkin dari faktor perawatan juga bisa, sehingga karakter buahnya muncul, rasa muncul. Nah, coba dibuka, Mas. Nah, ini kan, ini mohon maaf. Kalau siam biasa itu enggak ada kayak gininya. Oh gitu. Kalau ini kita buka begitu saja muncul ininya. Langsung. Gitu ini. Ya. Jadi memang kualitasnya premium. Mohon maaf saya enggak siam madu ya. Coba bayar di gitu ya. Rasanya juga bayangkan. Jadi segar, manis, enak Mas. Terus berair. Berasa kalau itu buah dan berair. Ingat anak asli kalau kayak gini. Enggak ada rasa sempoh-sempoh, enggak ada. Enggak ada. Ya. Nah, ya kadang kan ada yang itu, Mbah, sempoh-sempoh gitu, Mbah. Ya. Itu karena kekurangan nutrisi di sana, atau mungkin terjangkit penyakit, misalnya seperti walang sangit atau kutu trip, enggak terdeteksi. Kalau kita kontrol, kita lebih baik pencegahan daripada perawatan, begitu. Artinya sebelum kena hama kita harus semprot.
kita rutin semprot 10 hari sekali. Kita semprot. Nah, ini saya lihat yang ada di sebelah sini yang sudah berbuah, ada berapa jumlah pohon, Mbah? Ini kira-kira kita dulu tanam 200, Mas. Yang sini ya? Ya, 200 pohon, tapi yang lain ada yang kita seleksi, yang kurang bagus kita ambil, ya ganti dengan jambu-jambu ada ya. Kalau jeruknya kurang lebih sekitar 150 pohon. Yang ini? Ya. Nah, kemudian saya lihat yang sebelah sana itu masih banyak yang remaja, Mbah. Makanya itu baru umur 10 bulan, Mas. Ketika dalam 2 tahun kita sudah merasakan hasilnya, kita panen, saya terinspirasi harus mengembangkan usaha sehingga kita tanam 500 pohon. Ada berapa pohon yang sana, Mbah? 500 pohon? 500 pohon. Wow. Oke, jadi tempat ini ke depan akan kami proyeksikan sebagai tempat edukasi untuk petik buah jeruk. Ini menarik sekali. Ini ada 180-an yang sudah produktif, kemudian di sebelah sana sudah disiapkan oleh Mbak Amin sekitar 500. Jadi nanti tiap bulan tidak akan berhenti ya, Mbah? Tidak akan berhenti, insya Allah. Ya. Nah, Mbah, saya melihat memang tidak banyak di atau mungkin saya yang tidak tahu, tapi di sosial media di daerah Kabupaten Semarang dan Salatiga ini kayaknya nggak banyak, Mbah, yang budidaya jeruk, Mbah. Ya. Nah, itu harus dikembangkan, Mas. Jadi masyarakat, terutama para petani, harusnya mau belajar dan mau mencoba. Harus spekulasi. Tapi kalau di sini mau belajar sama saya udah nggak ada spekulasi lagi. Karena insya Allah keberhasilan di atas 75%. Sudah ada contohnya. Tinggal mengikuti kami nanti perawatannya seperti apa. Oke, Mbah, ya. Ada mungkin resepnya, Mbah. Kalau saya melihat ini kan bekas sawah. Ya. Terus kalau di daerah Kecamatan Salatiga ini ketinggian MDPL-nya berapa ini, Mbah? Kurang lebih 500. Berarti kan masih daerah-daerah lain di sekitar sini kan sama juga. Sama. Artinya ketika mau mengembangkan bisa juga. Bisa. Yang penting ada air. Ya. Yang penting air itu harus cukup, Mas. Dan menurut saya di MDPL lebih rendah itu lebih bagus. Fotosintesis itu lebih maksimal, lebih bagus. Oke. Teman-teman semua, terutama untuk institusi sekolah, baik itu PAUD, SD, SMP, SMK tentang pertanian. Kalau untuk PAUD mungkin ini PLS ya, atau mungkin outing class, atau mungkin pembelajaran tentang lingkungan pertanian. Inilah tempat yang sangat cocok untuk bisa dikunjungi. Jadi Anda akan bisa sedikit mendapatkan materi, syukur sama orang tuanya ya. Bagaimana budidaya jeruk akan dijelaskan oleh Mbah Amin, sekaligus petik jeruk dengan biaya yang cukup murah dan kebetulan dekat. Tempat ini bisa diakses dari Jalan Lingkar Salatiga, perempatan Kecamatan, ambil kiri arah Imam Bonjol, hanya 500 meter. Nah, kami menunggu kehadiran Bapak Ibu semua beserta anak-anak didik untuk memetik buah jeruk di sini. Dan saya sampaikan juga untuk komunitas tani, tidak ada salahnya kalau tadi disampaikan begitu mudahnya menanam jeruk dengan ketinggian MDPL 500-an, artinya sekitaran Kabupaten Semarang dan Salatiga podo. Iya, artinya sama, bisa dikembangkan. Ya. Dan ini pilot projectnya Mbah Amin sudah berjalan mulus 75%, bahkan lebih. Sekarang sudah pelebaran sayapnya di sebelah. Nah, Mbah Amin, apa yang mau disampaikan untuk teman-teman tani, Mbah Amin? Oh iya, untuk teman-teman tani, saya pesan harus siap berjuang, harus punya edukasi, harus semangat, selektif juga, Mas. Apa yang mau kita kembangkan harus kita seleksi dulu. Begitu. Jadi jangan sampai yang kita kembangkan ini nanti gagal. Begitu. Jadi harus semangat berjuang untuk mencapai
keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan. Oke, tapi tunggu kehadirannya di kebun anggur Salatiga. Terima kasih. Saya jenengan